Kaum muslimin rahimahullah, dalam suasana yang penuh dengan keberkahan dan kenikmatan ini, mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seraya mentaati perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Takwa tidak dapat bermakna lain kecuali seperti itu. Harapan kita semoga kita termasuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang ahli bertakwa. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam surah Al-Imran ayat 190 dan 191 Allah menyinggung tentang ulul albab, yaitu orang-orang yang berakal, yang dicirikan dengan orang-orang yang mengisi hidupnya tenggelam selalu dalam ingatan kepada Allah dalam segala kondisi, dan mereka tidak henti-hentinya merenungkan tentang penciptaan alam jagat raya ini. Dari hasil perenungan itu muncul pernyataan yang sangat syarat dengan makna dan penuh dengan kekaguman. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tidak sia-sia Engkau ciptakan semua ini. Ayat itu selengkapnya adalah yang berbunyi, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sesungguhnya dalam pergantian malam dan siang benar-benar menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi ulul albab, orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk dan berbaring, dan mereka merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah sia-sia Engkau ciptakan semua ini. Kaum muslimin rahimahullah, mari kita coba membedah ayat ini, khususnya ayat yang ke-91, dengan mengambil frasa ayat, wahai Tuhan kami, tidak sia-sia Engkau ciptakan semua ini. At-Tabari di dalam tafsirnya mengatakan, yang dimaksud ayat itu adalah Engkau tidak menciptakan alam semesta bukannya tanpa tujuan, melainkan sebagai tanda-tanda kekuasaan dan bukti kebesaran. Di bagian lain, Ibnu Asyur di dalam tafsirnya mengatakan, kalimat ini adalah natijah, hasil atau ultimate goal dari zikir dan tafakkur. Mereka menyadari bahwa segala ciptaan ini mengandung hikmah dan keadilan ilahi, bukan permanen tanpa makna. Secara umum, para ahli tafsir klasik
dalam menafsirkan ayat tersebut menekankan pada aspek keimanan daripada mengulas pengertian itu lebih jauh dan lebih mendalam. Sedangkan ayat ini memiliki pengertian yang lebih jauh yang dapat dijadikan inspirasi untuk membangun suatu peradaban yang bernilai ekonomis dan praksis dari segala sisi, jika persyaratannya dieksplorasi melalui pendekatan yang benar. Sehingga siapapun yang menguasai pemahaman ayat ini pasti akan memperoleh kemajuan dalam berperadaban dan menguasai ekonomi yang tinggi. Pertanyaannya, apa yang dimaksud frasa ayat Rabbana ma khalaqta hadza batila? Wahai Tuhan, tidak sia-sia Engkau ciptakan semua ini. Apa yang dimaksud? Apa yang terkandung di dalamnya? Wahai kaum muslimin rahimakumullah, yang dimaksud ciptaan semua ini adalah alam yang terhampar dengan berbagai macam jenis spesies, apa dan apa saja yang terkandung di dalamnya, baik dalam bentuk bebatuan, mineral, emas, perak, dan sebagainya. Semua ciptaan Allah itu adalah suatu yang tidak sia-sia, memiliki daya guna dan bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Namun untuk membuktikan di mana letak ketidaksia-siaan ciptaan Allah itu, yang diperlukan adalah pembuktian akademis, perlu pendekatan empiris dan bukan sekedar imajinatif. Taruh misal sebuah produk hasil tanaman ubi. Secara umum jenis ubi uen sudah diketahui nilai manfaatnya karena dapat dijadikan bahan makanan, sehingga ubi uen tersebut disebut sesuatu yang tidak sia-sia. Tetapi apakah manfaatnya hanya sebatas untuk mengganjal perut dari rasa lapar? Ataukah terdapat nilai lain yang lebih besar manfaatnya sehingga tidak sia-sia dari pandangan empiris dan ekonomis? Tentu ini ketika diolah menjadi bahan lain, maka untuk menjawab pertanyaan pembuktian itu harus melalui empiris dengan sistem kerja laboratorium. Hasilnya ubi singkong dapat diubah menjadi etanol dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan industri, makanan, farmasi, non medis, dan tekstil. Inilah salah satu gambaran hasil berpikir profetik dalam menerjemahkan ayat tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, apa yang saya sampaikan itu hanya satu contoh sederhana, contoh kecil dari sebuah mahakarya Tuhan yang terhampar di muka bumi. Selain itu masih ada banyak ciptaan Allah yang lain yang belum tersentuh oleh tangan-tangan akademis. Di sepadan pantai yang kita miliki misalnya, terdapat banyak spesies tumbuhan yang sering dipandang mudah mengotori lingkungan. Bakau adalah salah satu contoh di antaranya. Buah baku diyakini masyarakat pesisir kuno mengandung herbal yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit dan untuk ketahanan tubuh. Sejauh mana kebenaran yang telah diyakini oleh masyarakat Mesir itu
tangan-tangan laboratlah yang akan membuktikan kebenarannya melalui riset. Kita memiliki banyak kekayaan nabati yang masih suci, yang belum tersentuh oleh tangan-tangan ilmuwan farmasi. Manakala kekayaan nabati itu diolah menjadi herbal guna menjawab pernyataan ma khalaqta hadza batila, tidak sia-sia Engkau wahai Allah ciptakan semua ini, maka berpotensi menghasilkan nilai ekonomis dan sekaligus memberi kontribusi bagi kesehatan manusia. Jika kandungan alam semacam fosfat, minyak, nikel, belerang, emas hingga litium telah dieksploitasi besar-besaran yang mengakibatkan rusaknya lingkungan secara liar karena nilai manfaatnya. Tidak demikian halnya dengan kekayaan nabati yang tumbuh terhampar di setiap pegunungan dan dataran tinggi. Jenis ciptaan Allah itu dibiarkan begitu saja tanpa ada upaya untuk mengetahui nilai manfaat dan kegunaannya. Padahal kehidupan ini membutuhkan keseimbangan antara fisik yang berkesehatan dan teknologi yang berkemajuan. Kaum muslimin rahimahumullah, setelah mencermati uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa frasa ayat tidak sia-sia Engkau ciptakan semua ini wahai Allah adalah sebuah simbol kajian dan riset yang mengandung ilmu dan hasil. Ayat ini juga berbentuk frasa simbolik yang mendorong umat Islam supaya banyak membangun pusat-pusat laboratorium riset guna mencari jawaban atas pernyataan itu. Maka dengan tersedianya pusat-pusat laboratorium riset tersebut akan mendorong terjadinya perubahan dan berkemajuan. Karena tidak ada suatu bangsa yang maju tanpa berpikir, tidak ada suatu bangsa yang maju tanpa merenung, yang hasilnya diimplementasikan dalam sebuah karya. Kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.